Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, kita pasti sadar cara mendidik anak zaman dulu tentunya sangat berbeda jika dibandingkan era sekarang. Kita sebagai generasi yang hidup di zaman modern mungkin lebih percaya dengan gaya mendidik anak yang disarankan oleh para ahli pendidik. Namun perlu diketahui, Islam sudah jauh-jauh hari mengajarkan bagaimana cara mendidik anak dengan baik dan benar sebelum adanya teknik parenting seperti era sekarang. Dan Rasulullah adalah contoh yang bisa kita jadikan teladan dalam mendidik anak supaya menjadi anak yang penurut, cerdas, sabar, juga berakhlak. Lantas bagaimana cara Rasulullah dalam mendidik anak yang bisa kita teladani? Setidaknya ada 9 cara yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah memberikan kasih sayang dan perhatian. Meski Rasulullah adalah seorang nabi, namun semasa hidupnya beliau selalu menyempatkan diri untuk bermain dan bercanda dengan anak-anaknya. Seorang anak yang mendapatkan kasih sayang cukup dari orang tuanya pasti merasa dihargai dan dicintai, sehingga efeknya anak akan tumbuh dengan tingkat kepercayaan diri tinggi dibanding dengan anak yang jarang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Jadi, meski secapek apapun kita setelah bekerja, sesibuk apapun kita dalam bekerja, jangan lupa untuk menyempatkan diri bermain juga bercanda dengan anak-anak kita sesampainya di rumah. Kemudian cara yang kedua adalah mengajarkan nilai-nilai Islam sejak dini. Sebagai orang tua muslim, wajib hukumnya bagi kita untuk membantu anak-anak mempelajari nilai-nilai Islam sejak usia masih belia. Suatu contoh, kita bisa mengenalkan Allah kepada mereka, mengenalkan siapa nabinya umat Islam, mengajarkan baca tulis Al-Quran, menghafal Asmaul Husna, hingga menjalankan sunnah-sunnah Rasul setiap harinya. Ajari anak kita dari yang ringan-ringan terlebih dahulu. Jangan memaksakan anak harus bisa ini, harus bisa itu, yang justru hanya akan membebaninya. Jika ini terjadi, maka efeknya adalah anak justru akan malas dan tidak mau belajar karena merasa sangat sulit bagi mereka. Kemudian cara yang ketiga adalah menjadi teladan yang baik. Kita sebagai orang tua harus dapat menjadi contoh yang baik bagi anak-anak, karena anak adalah peniru yang ulung. Jika kita bisa menjadi teladan yang baik, maka anak akan meniru perilaku baik hingga ucapan baik yang keluar dari orang tuanya. Sebab itu, upayakan semaksimal mungkin untuk memperbaiki akhlak dan perilaku kita sebagai orang tua terlebih dulu. Jangan minta anak untuk merubah perilakunya, tapi kita sendiri justru malah menampakkan perilaku yang buruk kepada mereka. Kemudian cara yang keempat adalah bersikap adil dan tidak membeda-bedakan. Bagi orang tua yang mempunyai anak lebih dari satu, mungkin sikap adil tanpa membeda-bedakan masih sulit diterapkan. Apalagi jika salah satu anak ada yang berprestasi, pastilah kita akan membeda-bedakan anak yang satunya dengan anak yang berprestasi tersebut. Ini hanya akan membentuk rasa cemburu atau dendam pada anak yang lain. Efeknya, apabila terjadi sesuatu pada anak yang berprestasi, maka anak yang lain tidak akan mau menolong. Sebab itu, jadilah orang tua yang bijak. Pahami anak sesuai dengan porsinya. Insya Allah, si anak akan merasa diperhatikan dan tidak akan ada perselisihan antar saudaranya. Kemudian cara yang kelima adalah mengajarkan akhlak mulia. Nabi SAW menekankan tentang pentingnya memiliki akhlak yang baik, mulai dari bersikap jujur, sopan santun, dan selalu rendah hati. Hal ini bisa menjadikan anak-anak menghargai orang lain dan kelak akan tumbuh menjadi anak yang mempunyai pribadi juga integritas yang tinggi. Sebab itu,
ajarilah anak-anak kita akhlak yang baik dan mulia sesuai dengan anjuran Rasulullah. Kemudian cara yang keenam adalah memberikan pendidikan yang baik. Dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, didiklah anak-anakmu atas 3 hal: mencintai nabimu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Quran. Sebab orang yang mengamalkan Al-Quran nanti akan mendapatkan naungan Allah pada hari ketika tiada naungan kecuali darinya, bersama para nabi dan orang-orang yang suci. Hadis riwayat At-Tabrani. Karena itu, kita sebagai orang tua wajib memberikan pendidikan yang baik, mengajari mereka membaca Al-Quran, mengenal siapa nabi mereka, dan hal-hal baik lainnya. Ini akan menjadi fondasi awal bagi si anak supaya tidak mudah terjerumus ke dalam hal yang tidak baik. Kemudian cara yang ketujuh adalah menghargai dan mendengarkan anak. Terkadang kita sebagai orang tua, jika melihat anak berbuat sesuatu yang menurut kita tidak benar, kita langsung membentak dan marah kepada mereka tanpa mendengarkan apa alasan mereka melakukan hal tersebut. Mendengarkan anak bercerita atau mengutarakan pendapatnya merupakan hal yang harus didengar oleh para orang tua. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menghargai dan mendengarkan anak-anak beliau ketika sedang berbicara. Hal ini akan membentuk karakter percaya diri dan keberanian pada anak untuk mengutarakan pendapat ketika di depan banyak orang. Kemudian cara yang ke-8 adalah mengajarkan kemandirian. Teladan Rasulullah dalam mendidik anak yang patut ditiru adalah mengajarkan kemandirian. Mengajarkan kemandirian pada anak tidak perlu yang berat. Mulailah dari hal-hal kecil terlebih dulu. Suatu contoh, mintalah mereka untuk berpakaian sendiri, makan sendiri, merapikan tempat tidurnya, dan hal-hal kecil lainnya. Jika anak sudah terbiasa mandiri, maka akan terbentuk karakter yang tangguh dalam dirinya, sehingga kelak anak mampu mengambil tindakan sendiri jika terjadi sesuatu pada mereka atau keluarganya. Kemudian cara yang ke-9 adalah memberikan motivasi dan dukungan. Rasulullah selalu memberikan dukungan berupa pujian dan motivasi kepada anak-anak beliau jika sedang menghadapi sebuah kesulitan. Dukungan penuh dari orang tua akan membuat anak bersemangat dalam menjalani kehidupan dan meraih apa yang diinginkannya. Sebab itu, sebagai orang tua yang baik, selalu dukunglah anak-anak kita apa yang menjadi keinginannya. Biarkan mereka menemukan apa yang mereka sukai dan hindari untuk mendikte anak harus jadi ini, harus jadi itu, harus bisa begini, harus bisa begitu, tanpa penjelasan kepada si anak. Dengan begitu, maka si anak akan patuh kepada orang tuanya dan selalu berbakti sampai kapanpun. Lantas apa dampaknya jika kita menerapkan cara mendidik anak yang salah? Dampak buruk yang pertama adalah perkembangan emosional terganggu. Anak yang dididik dengan cara kasar bisa mengalami perkembangan emosional yang kurang stabil. Jika kita sering marah kepada anak atau memberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan, maka kelak si anak akan menjadi lebih rentan, sering merasa cemas, depresi, bahkan sampai rendah diri, yang mana kesemuanya itu akan berdampak pada ketakutan dan kecemasan dalam pengambilan keputusan. Kemudian dampak buruk yang kedua adalah penurunan prestasi akademik. Anak yang kurang diperhatikan orang tuanya dapat menunjukkan penurunan nilai atau berdampak pada prestasi akademiknya. Mereka cenderung malas belajar serta kesusahan menangkap ilmu pengetahuan yang diajarkan kepadanya. Kemudian dampak buruk yang ketiga adalah perilaku menyimpang. Pola asuh otoriter hanya akan membuat anak berperilaku menyimpang dari norma dan nilai sosial. Pola asuh otoriter juga membuat anak kebingungan serta memunculkan sifat memberontak. Jika sudah demikian, maka yang akan dilakukan adalah penyimpangan perilaku. Suatu contoh, sering berkata kasar, sering mengumpat,
minum minuman khamr, dan perilaku menyimpang lainnya. Kenapa demikian? Sejatinya perilaku tersebut hanyalah sebagai pelampiasan kekesalan si anak kepada orang tuanya. Sebab itu, jadilah orang tua yang bijak tanpa harus memaksakan kehendak kepada si anak. Kemudian dampak buruk yang keempat adalah hubungan sosial yang kurang bagus. Anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tuanya cenderung memiliki hubungan sosial yang buruk, kesulitan berinteraksi, dan tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi pribadi yang egois dan kasar. Sebab itu, berikanlah perhatian kepada anak-anak sejak mereka masih kecil, bahkan sampai mereka dewasa. Hal ini bertujuan supaya anak mampu berinteraksi dengan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu serta teknologi. Kemudian dampak buruk yang terakhir adalah gangguan kesehatan fisik. Jika kita sebagai orang tua mengabaikan cara mendidik anak ala Rasulullah, kemungkinan besar si anak dapat mengalami tekanan emosional yang mana efeknya anak akan mengalami gangguan tidur, sering sakit kepala, hingga beragam masalah pencernaan dan lain sebagainya. Jika dibiarkan, kondisi ini akan mengganggu tumbuh kembang fisik hingga psikis dari si anak. Karena itu, menerapkan cara mendidik ala Rasulullah yang sudah dijelaskan tadi sangatlah penting diterapkan pada anak sejak usia mereka masih kecil. Dan semoga Allah selalu melindungi keluarga kita dari segala macam bentuk keburukan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.